Suasana di penginapan itu sepi. Hanya suara angin yang terdengar menerpa daun-daun pohon yang ada di luar. 5 orang, Agus, Aryo, Roni, Fatma, dan Sinta, sedang duduk di ruang tamu kecil penginapan yang sudah cukup tua itu. Mereka baru saja sampai dan sudah lelah setelah perjalanan panjang. Penginapan ini cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Meski begitu, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sejak pertama kali mereka masuk, tempat ini terasa aneh. Seolah ada aura gelap yang menyelimuti setiap sudut bangunannya. "Kita menginap di tempat aneh banget, ya?" kata Sinta, sambil duduk di sofa dengan wajah cemberut. "Ah, nggak usah dipikirin. Yang penting bisa istirahat setelah perjalanan panjang," jawab Roni sambil melemparkan tas ranselnya ke atas meja. Agus hanya diam. Ia memeriksa kondisi kamar mereka, memastikan semuanya aman. Tempat tidur, kamar mandi, semua terlihat biasa saja. Namun, masih ada rasa gelisah yang menghinggapi dirinya. Sesekali ia memandang ke jendela, memandangi hujan yang mulai turun dengan deras di luar. Pagi itu, mereka semua terbangun lebih awal dari yang direncanakan. Sementara udara masih terasa dingin, mereka berkumpul di ruang tamu. Tak ada yang ingin membicarakan perasaan tak nyaman yang mereka rasakan. Justru, mereka lebih memilih untuk melupakan perasaan itu dengan berbicara tentang hal-hal ringan. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi ketika Roni membuka koper tua yang terletak di sudut ruangan. Koper itu tampak sudah sangat usang. Di bagian pojoknya terdapat jejak-jejak debu tebal, seolah sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Di atas koper itu, ada sebuah catatan kecil yang hanya bertuliskan satu kalimat, "Jangan pernah membuka ini." Semua orang terdiam sejenak. "Apa ini?" tanya Fatma dengan nada penasaran, tetapi juga sedikit takut. Roni mengabaikan peringatan itu, membuka koper dengan cepat. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Beberapa pakaian lama, surat-surat kuno, dan sebuah sapu tangan hitam yang terlipat rapi. Sapu tangan itu cukup menarik perhatian. Warnanya hitam legam dengan sulaman benang emas yang membentuk pola yang rumit. Meskipun tampak lusuh, ada kesan bahwa benda ini sangat berharga. Roni tanpa pikir panjang mengambil sapu tangan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengelap keringat yang mulai menetes di dahinya, hasil dari cuaca penginapan yang lembab. Semua mata tertuju pada Roni yang kini tersenyum lebar. Ada sesuatu yang aneh dengan reaksinya. Seperti ada beban yang hilang begitu saja dari pundaknya. "Wow, ini luar biasa," katanya pelan, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. "Ada apa, Ron?" tanya Agus yang mulai mendekat. "Coba lihat rekening bankku," jawab Roni dengan penuh semangat. "Tadi baru saja ada transfer uang masuk dalam jumlah besar. Aku nggak tahu dari mana datangnya." Semua terkejut. "Apa? Serius?" tanya Aryo, mendekat dengan ekspresi bingung. Roni menunjukkan layar ponselnya kepada mereka. Di layar itu, tertera saldo rekeningnya yang berlipat ganda. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Agus mengernyitkan dahi. "Apakah ini bisa jadi kebetulan?" "Bukan kebetulan, Agus," jawab Roni yakin. "Aku rasa ini berkat sapu tangan ini." Sinta tampak ragu. "Tapi, bukankah itu hanya sapu tangan biasa? Apa mungkin ada hal lain yang terjadi?" kata Fatma, yang juga merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Roni hanya tersenyum. "Aku nggak tahu, tapi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Coba kalian juga coba, siapa tahu kalian juga dapat keberuntungan." Tanpa ragu, Roni menyerahkan sapu tangan itu kepada Aryo. Aryo yang penasaran, langsung mengambilnya. Ia mengelap keringat yang menetes di wajahnya. Beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. "Ada apa?" tanya Agus, yang juga melihat reaksinya. "Aku baru dapat tawaran kerja besar," jawab Aryo dengan terkejut. "Aku nggak tahu ini datang dari mana, tapi langsung ada proyek yang besar, dan mereka membutuhkan aku segera." Semua terdiam, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Keberuntungan yang datang begitu tiba-tiba terasa aneh. Tetapi, di sisi lain, mereka semua merasa terpesona oleh apa yang baru saja terjadi. "Jadi, kita harus pakai sapu tangan ini?" tanya Fatma dengan sedikit kebingungan. Roni mengangguk. "Kenapa tidak? Selama ini kita berjuang keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini mungkin cara yang lebih mudah." Namun, di dalam hati Fatma, ada keraguan yang mulai tumbuh. Apakah keberuntungan ini terlalu mudah didapat? Apa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini? "Biar aku coba juga," ujar Sinta akhirnya. "Aku juga penasaran." Sinta pun mengambil sapu tangan itu dan mengelap keringat yang mulai muncul di pelipisnya. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ia melihat layar ponselnya dengan bingung, karena ada pesan masuk yang memberinya peluang bisnis baru. "Benar-benar luar biasa," kata Sinta. "Aku nggak bisa percaya ini." 5 orang itu akhirnya duduk bersama, berbincang tentang keberuntungan yang baru mereka alami. Namun di antara mereka, ada yang mulai merasakan ketegangan. Ada yang merasa khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Ada yang merasa bahwa semua ini terlalu mudah. Tapi siapa yang peduli dengan keraguan kecil itu? Mereka sudah terperangkap dalam pesona keberuntungan yang datang begitu cepat. Mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk terus menggunakan sapu tangan itu akan membawa mereka pada sebuah perjalanan yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan keberuntungan yang didapatkan Roni, Aryo, Sinta, dan teman-temannya semakin nyata. Mereka semua merasa seolah-olah hidup mereka baru saja dimulai. Satu persatu, mereka menemukan peluang yang datang begitu saja. Bisnis yang sebelumnya mandek, tiba-tiba berkembang pesat. Uang yang tadinya susah didapatkan, kini mengalir dengan deras. Di pagi hari, Roni yang biasanya harus berjuang keras untuk menutup rapat-rapat bisnis yang terbengkalai, sekarang malah mendapatkan penawaran-penawaran besar. Setiap kali ia berbicara di telepon, hasilnya selalu menguntungkan. Tak hanya itu, ia juga mulai mendapat undangan-keundangan penting yang sebelumnya tidak pernah ia terima. Aryo, yang tadinya hanya seorang karyawan biasa, tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Tak hanya itu, proyek besar yang selama ini ia impikan akhirnya datang tanpa harus ia usahakan. Semua hal baik datang dengan sendirinya, dan tak ada satu pun yang terasa sulit. Sinta, yang pada awalnya ragu, kini mulai merasakan dampak dari sapu tangan itu. Ia merasa semakin percaya diri dalam segala hal. Keputusan-keputusannya selalu tepat, dan hampir tak pernah ada masalah yang datang padanya. Setiap kali ia melangkah, ada saja jalan yang terbuka untuknya. Bahkan ia sempat berpikir, kenapa aku tidak tahu tentang ini sebelumnya? Namun, semakin lama mereka menggunakan sapu tangan itu, semakin aneh yang mereka rasakan. Keberuntungan yang datang begitu mudah terkadang membuat hati mereka tak nyaman. Roni, yang tadinya sangat yakin, kini mulai merasa gelisah. Dalam beberapa hari terakhir, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Tidur yang cukup tak membuatnya merasa segar. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya, meskipun hidupnya semakin mudah. "Roni, kamu kelihatan lelah banget," kata Aryo suatu pagi ketika melihat wajah Roni yang pucat. "Apa kamu nggak tidur cukup?" Roni hanya tersenyum lelah. "Gak apa-apa, Aryo. Mungkin karena banyak mikir. Cuma capek aja. Tapi lihat, semua berjalan lancar. Proyek-proyekku lancar, dan uang masuk terus. Aku nggak bisa berhenti." "Tapi kamu pasti butuh istirahat, kan?" tanya Aryo, masih tidak yakin. Roni menggelengkan kepala. "Enggak, justru semakin banyak yang datang, semakin enak rasanya." Sinta, yang duduk di sudut ruangan, mendengarkan percakapan mereka dengan perasaan cemas yang semakin dalam. Semalam ia terbangun tengah malam, merasa sesak napas dan kepalanya pusing. Ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Keberuntungan yang datang begitu mudah membuatnya ragu. Apakah semua ini benar-benar baik? Apa yang sebenarnya mereka bayar untuk semua ini? "Aku merasa,"
ada yang gak beres, ujar Sinta pelan, tak tahu harus memulai dari mana. Sepertinya kita mendapatkan banyak hal tanpa usaha yang berarti, kan? Agus yang baru saja masuk ke ruangan, mendengar kata-kata Sinta. Maksudmu apa, Sinta? Semua ini kan berjalan lancar. Kenapa harus dipikirkan lebih jauh? Sinta menghela napas. Aku nggak tahu. Aku cuma merasa ada harga yang harus kita bayar, tapi kita nggak tahu apa itu. Agus tertawa kecil. Sinta, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini kesempatan besar, kita nggak bisa lewatkan begitu saja. Keberuntungan itu datang dengan cara yang nggak biasa, dan kita nggak tahu kapan kesempatan seperti ini datang lagi. Sinta terdiam. Ia tidak bisa menolak bahwa hidup mereka memang berubah. Tetapi keraguan dalam dirinya semakin besar. Apa yang sebenarnya mereka dapatkan dengan cara yang terlalu mudah ini? Mereka semua terlalu terbuai oleh keberuntungan, terlalu larut dalam euforia yang datang begitu cepat. Hari-hari berikutnya, mereka semua semakin terbiasa dengan sapu tangan itu. Setiap kali ada kesempatan, mereka menggunakannya. Setiap kali mereka merasa butuh sedikit dorongan, mereka tak ragu untuk mengelap keringat dengan sapu tangan itu. Keberuntungan semakin datang tanpa henti. Namun, ada yang mulai berubah. Tubuh mereka terasa semakin lelah, seperti ada sesuatu yang menarik energi mereka. Roni mulai merasa sakit kepala yang tak kunjung hilang. Aryo merasakan sesak di dadanya yang semakin sering. Sinta merasa lemas tanpa alasan yang jelas. Bahkan, wajah mereka mulai terlihat pucat, seolah-olah mereka kekurangan darah. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan oleh tidur atau istirahat. Namun, mereka semua mengabaikan perasaan itu. Keberuntungan yang datang begitu mudah tak mungkin bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Suatu malam, mereka semua duduk bersama di ruang tamu penginapan, memeriksa perkembangan masing-masing. Roni membuka ponselnya dan menunjukkan saldo rekening yang semakin membengkak. Aryo memeriksa email yang berisi tawaran proyek-proyek besar. Sinta tersenyum lebar melihat tawaran-tawaran pekerjaan baru yang terus datang. Tetapi, entah kenapa, di tengah kebahagiaan itu, ada perasaan tidak enak yang mengganggu mereka. Masing-masing mulai merasakan kegelisahan yang sama, meskipun tidak ada yang berani mengungkapkan. "Kenapa kalian diam?" tanya Roni, yang tiba-tiba merasa ada yang aneh. "Kita sudah mendapatkan semuanya. Kenapa kalian tampak seperti khawatir?" Sinta menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan apa yang ia rasakan, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Semua orang merasa hal yang sama, namun tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya, Aryo membuka mulut. "Roni, aku merasa ada yang salah. Aku nggak tahu kenapa, tapi kita nggak boleh terus begini. Setiap kali kita menggunakan sapu tangan itu, ada sesuatu yang hilang dari kita." Roni terdiam. Ada kebenaran dalam kata-kata Aryo yang sulit ia pungkiri. Semua yang mereka dapatkan terlalu mudah. Semua yang mereka inginkan datang tanpa usaha, tapi ada sesuatu yang lain yang harus mereka bayar. Namun, dia masih ragu untuk berhenti. Keberuntungan ini terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. "Tapi kalau kita berhenti, kita akan kehilangan semuanya, kan?" jawab Roni akhirnya, dengan suara yang pelan. Mereka semua terdiam. Keputusan ini semakin sulit, dan keberuntungan yang datang terlalu cepat mulai menuntut mereka untuk membuat pilihan yang jauh lebih berat. Hari-hari berjalan, dan meskipun semuanya tampak berjalan lancar, ada perasaan yang semakin mengganggu di dalam diri masing-masing dari mereka. Keberuntungan yang datang dengan mudah mulai terasa seperti beban, bukan berkat. Seperti ada yang salah, meskipun sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Roni, yang selama ini merasa paling beruntung, kini mulai merasakan dampak yang nyata. Tubuhnya semakin lemah. Tidur yang cukup, makan dengan teratur, semua itu tidak cukup untuk mengembalikan energinya. Ia merasa selalu kehabisan tenaga, meskipun aktivitasnya semakin padat dan produktif. Kepalanya sering pusing, dan kadang ia merasa sesak di dada. Itu bukan hal yang bisa ia abaikan lagi. Namun,
Setiap kali ia mengelap keringat dengan sapu tangan itu, semua perasaan lelah itu hilang seketika. Keberuntungan datang begitu saja. Uang, proyek besar, tawaran bisnis, semua berlimpah. Tapi tubuhnya semakin lama semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. "Ada yang aneh dengan kamu, Ron," kata Aryo suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. "Kamu kelihatan gak seperti biasanya. Kalau terus begini, kamu bisa jatuh sakit." Roni hanya tersenyum tipis. "Aku gak sakit, kok. Mungkin cuma kelelahan. Semua ini berjalan terlalu cepat. Aku gak bisa menolaknya." Aryo tidak yakin. "Tapi, kalau kamu terus begini, kapan kamu mau istirahat? Coba pikirin deh, kenapa semua ini datang begitu cepat? Apa kita benar-benar pantas mendapatkan semua ini?" Sinta yang sejak tadi diam, menatap mereka berdua dengan raut wajah serius. "Aku juga merasa ada yang salah. Kita dapat semua ini dengan cara yang terlalu mudah. Aku nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Mereka semua diam. Percakapan itu menggelitik pikiran mereka yang mulai penuh dengan keraguan. Mereka sudah merasakan dampaknya. Keberuntungan datang tanpa henti, tetapi ada yang mengganjal. Sesuatu yang mereka tidak bisa pahami, namun selalu ada di belakang kepala mereka. Di hari yang lain, Sinta merasa ada yang lebih parah. Ketika ia bangun dari tidur, seluruh tubuhnya terasa kaku. Mata yang tadinya cerah kini mulai terasa kabur, dan pusing itu datang lagi. Rasa lelah yang mendalam membuatnya tidak bisa fokus pada apapun. Namun, begitu ia melihat sapu tangan hitam itu, semua keluhan itu hilang seketika. Ia kembali merasa segar dan energik. "Ada apa dengan tubuhku?" pikirnya. "Kenapa aku merasa lelah terus, tetapi tidak ada yang menjelaskan kenapa?" Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu. Semua tampak sedikit cemas. Keberuntungan yang datang dengan sapu tangan itu membuat mereka merasa seperti sedang terjebak dalam permainan yang mereka tidak sepenuhnya mengerti. "Kalau kita terus begini, apa yang akan terjadi pada kita?" tanya Fatma, yang kini mulai lebih sering diam. Ia merasa ada perubahan pada dirinya juga. Matanya sering berkunang-kunang, dan kulitnya terasa semakin pucat. "Aku mulai merasa seperti ada yang hilang." Agus, yang sejak awal terlihat tenang, mulai mengerutkan kening. "Aku juga merasa begitu. Tubuh kita jadi lemah, dan semakin sering kita menggunakan sapu tangan itu, semakin cepat energi kita terkuras." Mereka semua terdiam. Sapu tangan itu adalah sumber keberuntungan mereka, tetapi kini semakin jelas bahwa ada harga yang harus mereka bayar. Mereka telah merasakan manfaatnya, tetapi apakah mereka siap untuk membayar harga itu? "Jika kita berhenti menggunakannya, apakah kita akan kehilangan semuanya?" tanya Roni dengan suara pelan. "Entahlah," jawab Sinta, sambil menggelengkan kepala. "Tapi aku takut kalau kita terus menggunakannya, kita akan kehilangan lebih dari sekadar keberuntungan." Fatma menambahkan, "Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita berhenti. Kita hanya bisa merasakannya sekarang, tubuh kita semakin lemah, tetapi kita tak tahu apa yang akan datang." "Jadi, kita hanya punya dua pilihan?" tanya Aryo dengan nada serius. "Terus menggunakannya dan semakin sakit, atau berhenti dan kehilangan semuanya?" Mereka semua terdiam, meresapi kata-kata Aryo. Tidak ada jawaban pasti. Tidak ada pilihan yang tampak benar. Setiap kali kita menggunakan sapu tangan itu, kita merasa lebih kuat, lebih beruntung, kata Roni. Tapi tubuh kita semakin lemah. Mungkin kita sudah terlalu jauh, dan kita nggak bisa mundur sekarang. Semua berpikir sejenak, mencoba mencari cara untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keberuntungan yang mereka terima terasa seperti kutukan, bukan anugerah. Mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Agus akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kita sudah terjebak dalam permainan ini. Dan yang lebih mengerikan, kita tidak tahu siapa yang memainkannya." Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti, dan itu membuat mereka semakin bingung.
Namun, meskipun ada keraguan yang mengganggu mereka, tidak ada satupun yang mau berhenti. Keberuntungan yang datang begitu mudah sulit untuk dilepaskan. Sinta menyandarkan kepalanya ke dinding, menatap sapu tangan hitam yang tergeletak di atas meja. "Apa yang kita bayar dengan semua ini?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Apa kita benar-benar siap dengan konsekuensinya?" Namun, di dalam hati mereka semua, ada rasa takut yang semakin besar. Mereka tahu, semakin lama mereka menggunakan sapu tangan itu, semakin sedikit waktu yang mereka miliki. Dan mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang sama. Perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan, namun begitu nyata. Keberuntungan datang dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan, dan harga yang harus mereka bayar semakin terasa dekat. Tapi apakah mereka akan berhenti? Atau apakah mereka akan terus mengejar keberuntungan ini, meskipun tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya menunggu mereka di ujung jalan? Jawaban itu hanya ada pada sapu tangan hitam yang tergeletak di atas meja. Sudah beberapa hari sejak perasaan cemas itu mulai menghantui mereka. Roni, Aryo, Sinta, dan Fatma kini mulai melihat kenyataan yang lebih jelas tentang efek samping dari keberuntungan yang mereka terima begitu mudah. Meskipun keberuntungan itu membawa uang dan kesempatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, tubuh mereka semakin rapuh. Seperti ada sesuatu yang menguras energi mereka, sesuatu yang semakin lama semakin mengancam. Roni tidak bisa lagi menyembunyikan rasa lelahnya. Meskipun hari-harinya penuh dengan tawaran bisnis yang menggiurkan dan hasil yang luar biasa, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Tidur yang nyenyak, makanan yang cukup, tak mampu mengembalikan energi yang semakin menipis. Matanya sering berkunang-kunang. Bahkan, setiap kali ia melihat dirinya di cermin, wajahnya terlihat semakin pucat, lebih seperti orang yang sedang sakit parah. "Ada yang aneh dengan kamu, Ron," kata Aryo suatu pagi, melihat Roni yang kembali terengah-engah setelah baru saja naik tangga. "Kenapa kamu sering sesak napas gitu? Jangan cuma mikirin kerjaan. Kamu harus jaga tubuh juga." Roni terdiam sejenak. Apa yang bisa ia katakan? Semua itu terasa begitu aneh. Keberuntungan datang begitu deras, namun tubuhnya semakin lemah. Di satu sisi, ia ingin berhenti, tetapi di sisi lain, siapa yang bisa menolak kesempatan seperti ini? Uang, bisnis, kesempatan, semua datang begitu mudah, begitu cepat. Rasanya tidak mungkin untuk berhenti. "Aku baik-baik saja, Aryo," jawabnya lemah. "Mungkin cuma kecapean. Aku akan istirahat sebentar, kok." Tapi, meskipun ia mencoba meyakinkan Aryo, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ada harga yang harus dibayar, dan mereka belum sepenuhnya memahami apa yang sedang mereka hadapi. Sinta, yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, mulai semakin khawatir. Ia memperhatikan dengan seksama bahwa tubuhnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Matanya mulai kabur, kulitnya terasa lebih tipis, dan ia sering merasa pusing. Setiap kali ia menggunakan sapu tangan itu, rasa lelah dan pusing itu hilang dalam sekejap, tetapi seiring berjalannya waktu, gejala-gejala itu semakin sering datang. "Apa kita benar-benar bisa terus begini?" gumam Sinta di dalam hati. "Apa yang kita bayar dengan semua ini?" Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu penginapan. Wajah mereka semua tampak pucat, dan suasana terasa lebih berat dari biasanya. Keberuntungan yang datang begitu mudah kini mulai terasa seperti beban yang semakin sulit untuk ditanggung. "Roni, kita nggak bisa terus begini," kata Fatma, suara terdengar cemas. "Aku mulai merasa tubuhku semakin lemah. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keberuntungan ini bisa jadi bukan hal yang baik." Roni terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu sulit keluar. Ia tahu apa yang Fatma katakan ada benarnya. Setiap kali mereka menggunakan sapu tangan itu, tubuh mereka semakin lelah, dan semakin lama, mereka semakin merasa ada yang hilang dari diri mereka. Namun,
seolah-olah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk terus menggunakannya. Tapi, kalau kita berhenti, kata Aryo pelan, apa yang akan terjadi pada kita? Keberuntungan ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita nggak bisa cuma berhenti begitu saja, kan? Sinta menatap sapu tangan itu yang tergeletak di atas meja. Pandangannya kosong, hampir seperti melamun. Tapi harga apa yang kita bayar untuk semua ini? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi jika kita berhenti, tapi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi jika kita terus menggunakannya. Suasana semakin hening. Semua orang terdiam, merenung dalam-dalam. Perasaan takut yang tak terucapkan kini menyelimuti mereka. Mereka mulai menyadari bahwa sapu tangan itu tidak hanya memberi mereka keberuntungan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang berbahaya. Aku merasa ada yang mengawasi kita, ujar Fatma tiba-tiba, suaranya bergetar. Seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi kita. Kadang, aku merasa seperti bukan kita yang mengendalikan semuanya. Kita hanya terjebak dalam permainan ini. Aryo menatapnya dengan heran. Maksudmu apa, Fatma? Aku nggak tahu, jawab Fatma terbata-bata. Tapi setiap kali aku memegang sapu tangan itu, aku merasa ada sesuatu yang mengintai. Seperti ada mata yang mengawasi kita. Roni mencoba untuk menenangkan mereka. Itu cuma perasaan kalian aja. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Semua ini datang begitu mudah. Kita sudah terlalu jauh. Tapi kata-kata Roni tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang semakin dalam di hati mereka. Masing-masing dari mereka mulai merasakan hal yang sama. Ada yang salah. Keberuntungan yang datang begitu mudah, seakan-akan seperti jebakan yang tidak bisa mereka hindari. Jadi, kita cuma bisa memilih, tanya Sinta, nadanya semakin penuh kebingungan. Terus menggunakannya dan semakin lemah, atau berhenti dan kehilangan semuanya? Mereka semua saling berpandangan. Keputusan ini semakin sulit, semakin berat. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang mereka pikirkan terasa sia-sia. Mereka terjebak dalam kebingungannya sendiri. Dan di atas meja, sapu tangan hitam itu tetap tergeletak, seolah menunggu mereka untuk mengambil keputusan. Kalau kita berhenti, kata Agus tiba-tiba, kita harus siap dengan apa yang akan terjadi. Aku takut, kalau kita terus begini, kita akan kehilangan lebih dari sekadar keberuntungan. Satu persatu mereka mulai merasakan kebenaran dalam kata-kata Agus. Keberuntungan yang datang begitu mudah mulai terasa seperti jebakan yang semakin mengikat mereka. Mungkin, mereka sudah terlalu dalam untuk keluar. Mungkin, tidak ada jalan kembali. Tapi mereka semua takut untuk menghadapinya. Mereka takut pada konsekuensi yang harus mereka bayar. Malam itu, mereka tidur dengan penuh kecemasan. Pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan tentang sapu tangan hitam itu. Mereka tahu, semakin lama mereka menggunakannya, semakin sedikit waktu yang mereka miliki. Dan semakin dekat dengan saat mereka harus memilih. Malam itu, suasana di penginapan terasa lebih berat dari sebelumnya. Keheningan yang menekan, seakan-akan dunia di luar sana tak lagi memiliki ruang untuk mereka. Mereka semua terbaring di kamar masing-masing, tetapi rasa cemas yang mendalam terus menghantui. Keberuntungan yang datang begitu mudah semakin terasa seperti kutukan. Tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan selain sapu tangan itu, tetapi harga yang harus mereka bayar semakin mahal. Roni, yang sejak awal menjadi orang yang paling merasa diberkahi, kini mulai merasa takut. Tubuhnya terasa semakin lemah. Tidur tidak lagi memberi rasa segar yang dulu ia rasakan. Matanya semakin sulit untuk fokus, dan napasnya terasa berat. Namun, setiap kali ia mengelap keringat dengan sapu tangan hitam itu, keajaiban datang. Uang, peluang bisnis, tawaran yang menggiurkan, semuanya datang dengan begitu mudah. Tapi tubuhnya semakin rapuh. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki, langkah yang berat, seakan menggambarkan betapa lelahnya tubuh mereka semua. Aryo duduk di ruang tamu, mengamati sapu tangan itu yang tergeletak di meja. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di benaknya,
tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Ia merasa terjebak, namun ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Apa yang harus kita lakukan, ya? Aryo bergumam sendiri. Fatma tiba-tiba muncul di pintu ruang tamu, wajahnya pucat dan tampak lelah. Aku nggak tahu, Aryo. Aku merasa semakin buruk. Aku merasa semakin jauh dari diri sendiri, ujarnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aryo mengangkat kepala dan menatap Fatma. Aku juga merasa begitu. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Keberuntungan ini terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan, sekarang ada di depan mata. Fatma menarik napas panjang. Tapi apa yang kita bayar untuk semua ini? Kenapa tubuh kita terasa semakin lemah setiap kali kita menggunakannya? Aryo terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Jawaban itu seakan hilang entah kemana. Setiap kali mereka merasa mendapatkan sesuatu, mereka juga kehilangan bagian dari diri mereka. Keberuntungan itu datang dengan harga yang harus dibayar dengan darah dan waktu. Mereka mulai merasakan betapa mahalnya semua yang mereka dapatkan. Tiba-tiba, Sinta masuk ke ruangan, wajahnya terlihat semakin cemas. Kalian sudah memutuskan, kan? Tanyanya, matanya penuh dengan keraguan. Belum, jawab Aryo singkat. Tapi aku rasa, kita nggak punya banyak waktu lagi untuk memikirkan ini. Sinta duduk di kursi yang ada di dekat meja. Aku sudah berpikir cukup lama tentang ini. Kita harus berhenti. Kita harus menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat. Fatma menatap Sinta dengan tajam. Dan apa yang akan terjadi kalau kita berhenti? Apa kita siap kehilangan semuanya? Sinta terdiam sejenak. Aku nggak tahu, tapi aku lebih takut dengan apa yang akan terjadi kalau kita terus melanjutkan ini. Tubuh kita sudah semakin lemah, dan kita mulai merasa ada yang hilang. Kita nggak tahu siapa yang mengawasi kita, atau apa yang akan terjadi setelah kita berhenti, tapi kita harus memilih. Roni, yang sejak tadi terdiam di kamar, akhirnya keluar. Ia berdiri di pintu dengan tatapan kosong. Kita tidak bisa terus begini. Aku mulai merasa takut, katanya pelan. Aku merasa seperti kita sedang bermain dengan api. Tiba-tiba, suasana di ruang tamu menjadi semakin tegang. Mereka semua merasa ketakutan yang sama. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa mereka sudah berada di ujung jurang, dan tidak ada jalan mundur. Keberuntungan yang mereka peroleh hanya menutupi ketakutan yang semakin dalam. Semua yang mereka dapatkan, tak lebih dari ilusi. Mereka hanya semakin terperangkap dalam permainan yang mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Jika kita berhenti, kita akan kehilangan semuanya. Tapi jika kita terus menggunakannya, kita akan kehilangan lebih banyak lagi, kata Agus, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan dengan wajah serius. Jadi, kita benar-benar terjebak, kan? Ujar Fatma. Tak ada pilihan lain selain terus maju atau berhenti, dengan konsekuensi yang lebih buruk di depan. Mereka semua terdiam, memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan. Benar, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka berhenti. Namun, mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka terus menggunakannya. Semua pilihan itu terasa salah. Semua jalan tampak buntu. Waktu seakan berhenti, dan mereka tidak tahu bagaimana cara melangkah. Jika kita berhenti, kita bisa kehilangan nyawa kita, kata Sinta pelan, suaranya hampir tak terdengar. Tapi jika kita terus menggunakan sapu tangan ini, kita akan kehilangan tubuh kita. Roni merasakan dadanya semakin sesak. Ia tak tahu harus berkata apa. Keberuntungan yang begitu besar, peluang yang datang begitu cepat, membuatnya merasa seperti berada di atas dunia. Namun, tubuhnya semakin lemah. Semua yang mereka inginkan, kini hanya membuat mereka semakin terjerat. Aku nggak tahu lagi, ujar Roni, suaranya penuh keputusasaan. Mungkin kita memang sudah terperangkap dalam permainan ini. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah kenyataan.
Keberuntungan yang datang begitu mudah ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Mereka sudah terlalu dalam untuk keluar, dan mereka tahu, semakin lama mereka bertahan, semakin sedikit waktu yang mereka miliki. Kalau kita terus begini, kita akan mati pelan-pelan, kata Sinta dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi kalau kita berhenti, kita akan kehilangan semuanya. Suasana semakin mencekam. Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Semua yang mereka miliki, sekarang terasa kosong. Dan di meja itu, sapu tangan hitam itu tergeletak, menunggu mereka untuk membuat pilihan yang sulit, pilihan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Dalam keheningan yang semakin tebal, mereka tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa melarikan diri dari pilihan yang mereka buat. Keputusan yang mereka takutkan akhirnya datang juga. Setelah berhari-hari terombang-ambing di antara rasa ingin berhenti dan godaan keberuntungan yang terus datang, mereka kini berdiri di persimpangan jalan yang tak bisa dihindari. Setiap dari mereka tahu bahwa sapu tangan itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Tapi yang lebih menakutkan, mereka juga tahu bahwa semakin lama mereka menggunakannya, semakin sedikit waktu yang tersisa untuk mereka. Pagi itu, Roni bangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Badannya terasa semakin lelah. Bahkan tidur panjang yang ia dapatkan semalam tidak mampu menghilangkan rasa sakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menarik kekuatan hidupnya, sedikit demi sedikit. Di ruang tamu, Sinta dan Fatma sudah menunggu. Mereka tampak lebih pucat dari biasanya, dan suasana antara mereka semakin kaku. Roni bisa merasakan ketegangan itu meskipun mereka belum saling berbicara. "Pagi, Ron," kata Fatma dengan suara yang sedikit serak, mencoba mencairkan suasana. Roni hanya mengangguk, wajahnya kosong. Ia duduk di kursi yang ada di samping meja, menatap sapu tangan hitam itu yang tergeletak di atas meja. Sesuatu dalam dirinya terasa semakin ragu. Apakah benar keputusan mereka untuk terus menggunakan sapu tangan itu adalah pilihan yang tepat? Apa mereka benar-benar sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa mereka menangkan? Fatma duduk di sebelahnya, wajahnya terlihat murung. "Aku nggak tahu, Ron. Semakin aku berpikir, semakin aku takut. Aku merasa ada sesuatu yang menguasai kita. Kita nggak lagi bisa mengendalikan semuanya." Roni memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Tapi apa pilihan kita? Kalau kita berhenti, kita kehilangan semuanya. Jika kita terus, kita bisa kehilangan nyawa kita. Fatma menggigit bibir, tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang bisa mereka katakan? Semua terasa begitu rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Aku sudah merasa seperti ini sejak pertama kali aku mengelap keringat pakai sapu tangan itu," kata Sinta tiba-tiba, suaranya berat. "Awalnya, aku pikir ini cuma perasaan saja. Tapi sekarang, aku merasa seperti hidupku semakin habis. Aku merasa semakin tua. Tubuhku terasa lelah setiap saat." Roni menatap Sinta dengan serius. "Apa yang harus kita lakukan, Sinta?" "Aku nggak tahu, Ron. Aku cuma merasa semakin terperangkap," jawab Sinta, matanya tampak kosong. "Aku nggak bisa lagi melihat jalan keluar." Suasana semakin hening. Keheningan itu seakan-akan mencekam, seolah memberitahu mereka bahwa pilihan yang mereka buat tidak akan ada jalan mundur. Mereka sudah terperangkap dalam kutukan yang mereka buat sendiri. Keberuntungan yang datang begitu cepat dan mudah ternyata membawa beban yang tak terbayangkan sebelumnya. "Aku rasa kita harus berhenti," ujar Fatma pelan, suara penuh tekad. "Kita nggak bisa terus hidup seperti ini. Kita nggak bisa terus berharap semuanya akan baik-baik saja. Kita harus keluar sebelum terlambat." Sinta mengangguk, setuju dengan Fatma. "Aku juga merasa begitu. Keberuntungan ini terlalu mahal. Kita sudah terlalu lama mengabaikan kenyataan." Roni terdiam, bingung.
Tapi, kita sudah terlalu jauh, Fatma. Kalau kita berhenti sekarang, apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Fatma menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi, Ron. Tapi kita tahu, jika kita terus begini, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Kita sudah membayar harga yang sangat mahal. Roni menarik napas panjang. Ia merasakan ketakutan yang sama. Keberuntungan yang datang begitu mudah kini terasa seperti jebakan. Tapi ia juga tak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa mereka sudah terlalu dalam. Mereka tak bisa mundur lagi. Satu-satunya pilihan adalah terus maju atau berhenti, dengan semua risikonya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Roni, nada suaranya lebih tegang. Sinta melihat ke arah sapu tangan itu yang tergeletak di atas meja. Kita harus menghentikannya. Sekarang, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Fatma berdiri dan mendekati meja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sapu tangan itu. Semua mata memandangi benda itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu, dengan setiap detik yang berlalu, mereka semakin terjerat dalam permainan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ayo, kita putuskan ini sekarang, kata Sinta dengan tegas. Kita buang sapu tangan ini. Kita harus mengakhiri semuanya. Roni menatap mereka berdua. Jika kita buang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika kita terus, kita akan kehilangan semuanya. Dengan tangan gemetar, Fatma melangkah ke arah jendela. Di luar, langit tampak mendung, seolah meramalkan sesuatu yang buruk. Ia membuka jendela itu, dan tanpa berpikir panjang, ia melemparkan sapu tangan hitam itu keluar. Keringat dingin mengalir di pelipis Roni. Ia merasa seolah-olah waktu terhenti sejenak. Apa yang baru saja mereka lakukan? Mereka sudah mengabaikan keberuntungan yang selama ini mereka nikmati. Kini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Mereka benar-benar telah membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Suara angin yang semakin keras, diikuti dengan bunyi benda yang jatuh. Keempatnya berlari ke jendela, dan yang mereka lihat membuat darah mereka berdegup kencang. Sapu tangan hitam itu tergeletak di tanah, di bawah jendela. Seolah-olah itu menunggu mereka untuk mengambilnya lagi. Tetapi, yang paling mengerikan adalah bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar sapu tangan itu, bayangan yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas, namun cukup membuat tubuh mereka membeku. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberuntungan, sesuatu yang sangat menakutkan, sedang menunggu mereka. Sesuatu yang sudah lama mengintai. Malam semakin larut, namun keheningan yang menguasai penginapan itu terasa semakin mencekam. Roni, Fatma, Sinta, dan Agus duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Mereka masih memandang keluar jendela, memastikan bahwa mereka tidak salah melihat. Sapu tangan itu tergeletak di tanah, tidak jauh dari jendela yang baru saja mereka buka. Angin kencang yang datang entah dari mana berhembus deras, menggoyangkan pepohonan di luar. Sesuatu tampak bergerak di balik bayangan, seolah ada yang mengintai mereka. Ini tidak benar, kata Agus dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Tidak ada angin, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan bagaimana sapu tangan itu bisa ada di sana lagi. Fatma menggigit bibir, mencoba menenangkan dirinya. Tapi kita sudah melemparnya jauh-jauh. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Sinta berdiri dan berjalan mendekati pintu, matanya tak lepas dari benda itu yang seakan menarik perhatian mereka. Kita harus keluar, sekarang juga. Ini sudah bukan soal keberuntungan lagi. Kita semua tahu itu. Kita tidak bisa terus-terusan menunggu atau berpikir ini akan selesai begitu saja. Roni menggelengkan kepala, kebingungannya semakin dalam. Tapi kita tidak bisa hanya mengabaikannya begitu saja. Sapu tangan itu sudah terlempar jauh. Kenapa bisa kembali lagi? Apa artinya semua ini? Suasana semakin menegangkan. Ketegangan yang mereka rasakan bukan hanya karena sapu tangan itu, tapi juga karena rasa takut yang mulai merayapi tubuh mereka.
Ketakutan itu mulai merasuk ke dalam pikiran mereka, merusak semua logika yang selama ini mereka pegang. Mereka semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tidak mereka pahami. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Perlahan, mereka semua saling memandang. Suara itu sangat jelas, seperti ada yang mengetuk dengan penuh kehendak. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu, semuanya saling menunggu. Roni akhirnya berdiri dan mendekati pintu dengan langkah ragu. Saat ia menyentuh gagang pintu, ia merasa ada getaran aneh yang merambat di tangannya. Seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan semua ini. Pintu itu terbuka perlahan, dan di sana, berdiri seorang pria tua dengan pakaian yang kotor, wajahnya suram. Matanya yang cekung menatap mereka dengan tajam, seperti bisa menembus jiwa mereka. Dari matanya, Roni bisa merasakan ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. "Siapa Anda?" tanya Sinta dengan suara tercekat. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di sana, memandang mereka satu persatu, seolah mengetahui segala hal yang mereka pikirkan. Sesaat kemudian, ia melangkah maju, menyusup masuk ke ruang tamu tanpa diundang. Roni mundur beberapa langkah, merasa tak mampu bergerak lebih jauh. "Apa yang kalian lakukan dengan sapu tangan itu?" Suara pria tua itu menggetarkan mereka semua. Suaranya rendah, serak, dan penuh dengan ancaman. "Kenapa Anda tahu tentang itu?" tanya Fatma dengan gugup. Pria tua itu tersenyum tipis, namun senyumnya tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, senyum itu seperti memperdalam rasa takut yang menggerogoti mereka. "Aku sudah tahu sejak kalian pertama kali menemukannya. Itu adalah takdir kalian. Kalian sudah terjebak di dalamnya." Roni tidak bisa berkata-kata. Rasanya seolah dunia di sekelilingnya mulai memudar, dan hanya ada pria tua ini dan sapu tangan hitam itu yang menjadi pusat segala ketakutan mereka. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Sinta lagi, suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu akhirnya berbicara, namun kata-katanya terasa seperti petir yang menggetarkan hati mereka. "Aku adalah pemilik sapu tangan itu. Dan sekarang, kalian telah mengikat diri kalian dengan kutukan yang tak bisa kalian lepaskan. Setiap kali kalian mengelap keringat, setiap kali kalian merasa diberkahi, kalian telah membayar dengan darah." Roni merasakan jantungnya berdetak kencang. "Tidak, itu tidak mungkin. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Kami tidak tahu. Tidak ada yang namanya hidup lebih baik dengan cara seperti ini," potong pria tua itu dengan suara yang semakin seram. "Sapu tangan itu bukan pemberian. Itu adalah pintu menuju dunia yang lebih gelap, dunia yang tidak bisa kalian kendalikan. Kalian pikir kalian mendapat keberuntungan, tetapi sebenarnya, kalian sedang mencuri nyawa kalian sendiri." Fatma terdiam, mulutnya terasa kering. Semua yang dikatakan pria itu terasa semakin masuk akal. Mereka telah merasakan tubuh mereka semakin lemah, dan keberuntungan yang datang begitu mudah, seolah-olah mereka memang telah membayar harga yang sangat tinggi. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Agus, suaranya penuh dengan keputusasaan. Pria itu menatap mereka tajam, matanya yang gelap seolah-olah menilai setiap bagian dari diri mereka. "Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Kalian sudah terjebak. Sapu tangan itu adalah bagian dari takdir. Setiap kali kalian menggunakannya, kalian membayar hari-hari hidup kalian. Dan jika kalian berhenti, jiwa kalian akan menjadi milikku. Itu adalah hukum dari dunia yang tak tampak, hukum yang kalian coba langgar." Roni merasa seakan tubuhnya semakin lemah. Semua yang mereka peroleh, semua yang mereka rasakan, sekarang terasa seperti kebohongan besar. Mereka telah dijebak dalam permainan yang tidak mereka mengerti. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Sinta menatap pria itu dengan ketakutan yang semakin dalam. "Jadi, kami benar-benar tidak bisa keluar dari sini?" Pria itu menggelengkan kepala, "Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada cara untuk mengembalikannya." Roni, Fatma, Agus, dan Sinta hanya bisa terdiam. Mereka merasa hampa,
seolah-olah harapan yang selama ini mereka genggam telah hancur dalam sekejap. Semua yang mereka impikan, keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan, sekarang terasa seperti racun yang perlahan-lahan menghabiskan hidup mereka. Dan saat itu, mereka sadar, mereka tidak hanya terjebak di dalam permainan ini. Mereka sudah menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Keempat sahabat itu terdiam di ruang tamu, matanya terpaku pada pria tua yang baru saja masuk tanpa izin. Kehadiran pria itu seolah menyelimuti mereka dengan aura yang menakutkan. Rasa takut yang mereka rasakan semakin mendalam, menyelimuti ruang yang sudah sepi oleh kata-kata. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, seolah mereka terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Pria tua itu berdiri dengan tenang, memandang mereka satu persatu. Wajahnya yang penuh keriput dan mata yang cekung membuatnya tampak lebih seperti hantu daripada manusia. Tanpa berkata-kata, ia menatap sapu tangan hitam yang masih tergeletak di lantai, seolah benda itu adalah pusat dari segalanya. Kalian sudah menyadari apa yang terjadi, bukan? Pria itu akhirnya membuka mulutnya lagi, suaranya berat dan penuh tekanan. Sinta, yang sudah tidak sanggup menahan ketakutan, melangkah mundur sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kami? Kenapa kami merasa semakin lemah? Kenapa sapu tangan itu bisa mengubah hidup kami begitu cepat? Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak memberi sedikit pun rasa nyaman. Sapu tangan itu bukan sekadar benda biasa. Itu adalah medium, pintu masuk ke dalam dunia yang lebih gelap, tempat di mana segala keinginan bisa terwujud, dengan harga yang sangat mahal. Harga yang bukan hanya berupa uang, tetapi juga nyawa. Fatma menggigit bibir, menahan air mata yang ingin keluar. Tapi kami tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Apa yang kalian inginkan tidak pernah gratis, ujar pria itu, suaranya semakin dalam. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kalian sudah memilih untuk memanfaatkannya. Roni terdiam, merasa hatinya tercekik. Semua yang terjadi di depan mata mereka ini semakin jelas, mereka memang sudah terperangkap dalam jebakan. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan akan kenyataan yang tidak bisa mereka hindari lagi. Apa yang kalian tidak tahu adalah, dalam setiap keberuntungan yang datang kepada kalian, ada bagian dari hidup kalian yang dicuri. Keberuntungan itu tidak hanya datang tanpa pengorbanan, lanjut pria itu. Kalian merasa semakin kuat, semakin kaya, semakin mudah segalanya, tapi itu bukan karena usaha kalian. Itu semua karena kalian sudah menyerahkan sesuatu yang lebih berharga. Sinta menutup mulutnya dengan telapak tangan, mencoba menahan tangis yang hampir tumpah. Kami sudah mencuri kehidupan kami sendiri? Pria tua itu mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Ya. Setiap kali kalian mengelap keringat kalian dengan sapu tangan itu, waktu hidup kalian berkurang. Sedikit demi sedikit, kalian akan kehilangan lebih banyak lagi. Agus yang selama ini hanya diam, akhirnya membuka suara. Lalu, jika kami berhenti, apa yang akan terjadi pada kami? Pria itu menatap mereka dengan tatapan yang lebih tajam, seolah ingin menelusuri setiap sisi hati mereka. Jika kalian berhenti sekarang, kalian akan kehilangan jiwa kalian. Kalian sudah terikat pada kutukan itu. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk mengubahnya. Jika kalian berhenti menggunakannya, kalian akan dipanggil, jiwa kalian akan dibawa ke dunia yang lebih gelap. Dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Teriakan itu membuat suasana di ruang tamu semakin mencekam. Roni merasa dadanya sesak. Mereka sudah berada di ujung jurang, tak bisa kembali, tak bisa mundur. Apapun yang mereka lakukan, mereka terperangkap. Sapu tangan itu, benda yang mereka kira bisa memberikan kebahagiaan, justru telah mengikat mereka dengan kutukan yang tak bisa dilepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa berhenti, kata Sinta dengan suara hampir pecah. Tapi kami juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Keputusan itu ada di tangan kalian, jawab pria itu pelan,
seolah menantang mereka untuk membuat pilihan. Namun, ingat, keberuntungan yang datang bukan tanpa balasan. Dunia ini memiliki hukum yang tidak bisa dilanggar. Kalian sudah berada dalam permainan yang tidak bisa kalian menangkan. Kalian hanya bisa memilih untuk terus bermain atau menyerah pada takdir. Keempatnya terdiam, terpaku pada kata-kata pria itu. Mereka merasa seolah-olah segala hal yang mereka percayai selama ini, keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan, semua itu adalah kebohongan besar yang sedang dihancurkan dalam sekejap. Fatma menatap Roni, matanya penuh dengan keputusasaan. Jadi kita hanya punya dua pilihan, ya? Mati perlahan dengan keberuntungan, atau mati seketika jika kita berhenti? Pria itu mengangguk, lalu melangkah mundur, memberi ruang bagi mereka untuk merenung. Keputusan ada di tangan kalian. Tapi ingat, pilihan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang kalian punya. Ketegangan semakin menyelimuti ruangan. Roni merasa semua yang ada di sekitarnya semakin jauh, seolah dunia ini sudah tidak nyata lagi. Semua yang pernah mereka rasakan, keberuntungan yang datang dengan cepat, uang yang berlimpah, bisnis yang sukses, semua itu terasa kosong, tidak berarti apa-apa. Semua itu tidak lebih dari jebakan besar yang menjerat mereka. Agus akhirnya membuka suara, suaranya berat dan penuh kebingungan. Apa yang kita harus lakukan sekarang, Ron? Kita sudah terjebak. Kita sudah tidak punya pilihan. Roni menatap sahabat-sahabatnya satu persatu. Semua tampak lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Keputusan yang harus mereka ambil adalah keputusan yang sangat berat. Mereka sudah berada di titik tanpa jalan keluar, dan kenyataan itu menekan mereka hingga hampir tak ada ruang untuk bernafas. Apapun yang terjadi, ujar Roni pelan, kita harus menghadapi ini bersama. Kita tidak bisa keluar tanpa membayar harga yang sangat mahal. Fatma menatap Roni dengan tatapan kosong, seolah ia sudah kehilangan semua harapan. Tapi, Ron, kita sudah tidak punya banyak waktu. Tubuh kita semakin lemah. Sinta menghela napas panjang, matanya yang lelah menatap pria tua itu dengan rasa marah yang terkumpul. Kami sudah terjebak dalam kutukanmu. Apa yang bisa kami lakukan? Pria itu hanya tersenyum dengan misterius. Apa yang harus kalian lakukan adalah membuat keputusan akhir. Tetapi ingat, tidak ada pilihan yang mudah. Keempat sahabat itu saling memandang, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka sudah terjebak dalam takdir yang tidak mereka pilih. Kini, mereka harus mencari jalan keluar, atau menyerah pada permainan yang sudah terlanjur mereka mulai. Keempat sahabat itu duduk dalam keheningan yang semakin mencekam. Ruang tamu penginapan yang semula terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan dan rasa takut yang tak terungkapkan. Hanya suara napas mereka yang terdengar, beradu dengan detak jantung yang semakin cepat. Mereka merasa seperti ada yang menunggu mereka untuk membuat keputusan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan mereka. Roni mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba berpikir jernih, tetapi setiap pemikiran yang datang terasa seperti bayangan gelap yang menyesakkan. Semua yang mereka hadapi ini terasa begitu rumit. Mereka telah menikmati keberuntungan yang datang begitu mudah, tetapi apa yang mereka abaikan adalah harga yang harus dibayar. Setiap kali mereka mengelap keringat dengan sapu tangan itu, tubuh mereka semakin lemah, namun mereka tetap ingin melanjutkan. Mereka tahu jika berhenti, mereka akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka. Roni, suara Fatma memecah keheningan. Ia menatap sahabatnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kita harus membuat keputusan sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sinta yang sedari tadi diam, akhirnya membuka mulut. Tapi kita juga tidak bisa berhenti. Jika kita berhenti, kita akan mati lebih cepat. Kita sudah terjebak dalam kutukan ini. Suasana di ruang tamu semakin mencekam. Agus, yang tidak pernah terlalu banyak bicara, akhirnya ikut memberikan pendapat. Kita sudah berada dalam situasi yang tidak bisa diubah.
Semua yang kita lakukan, semua yang kita dapatkan, hanyalah ilusi. Tidak ada yang gratis. Dan kita sudah tahu, kita membayar dengan tubuh dan nyawa kita. Roni menatap sahabat-sahabatnya satu persatu. Mereka semua jelas merasa bingung, tertekan, dan takut. Tapi mereka tidak bisa menghindari kenyataan ini. Mereka sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Apapun yang kita pilih, itu akan mengubah segalanya, kata Roni dengan suara yang penuh keputusasaan. Kita tidak bisa mundur. Kita sudah memilih jalannya. Tapi apakah kita bisa terus hidup dengan harga yang harus kita bayar? Fatma memejamkan mata, berusaha menahan air matanya. Kita sudah merasakan semuanya, uang, bisnis yang berkembang, kehidupan yang mudah. Tapi harga yang kita bayar semakin terasa. Tubuh kita semakin lemah, energi kita semakin habis. Kalau kita terus seperti ini, mungkin kita akan mati sebelum waktunya. Sinta mengangguk pelan, matanya yang semula penuh semangat kini tampak kosong. Tapi kalau kita berhenti, kita tidak hanya kehilangan semua yang kita miliki. Kita juga akan kehilangan jiwa kita. Apa yang lebih buruk dari itu? Keempatnya terdiam, merenung dalam-dalam. Mereka tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar baik. Jika mereka terus menggunakan sapu tangan itu, mereka akan semakin lemah, mungkin bahkan mati lebih cepat. Tetapi jika mereka berhenti, mereka akan kehilangan segalanya, dan lebih parah lagi, jiwa mereka akan dibawa oleh makhluk yang menguasai sapu tangan itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Mereka hanya bisa memilih untuk bertahan hidup dengan cara yang semakin mengerikan, atau menyerah pada takdir yang sudah mereka pilih. Pria tua yang sejak tadi diam, kini kembali berbicara dengan suara yang dalam dan penuh teka-teki. Kalian merasa terjebak, bukan? Kalian merasa tidak ada jalan keluar. Tapi kalian yang memilih jalan ini. Keberuntungan itu datang dengan harga, dan sekarang kalian harus memilih. Terus berjalan dengan keberuntungan yang palsu, atau berhenti dan menghadapi kenyataan. Roni menatap pria tua itu dengan tatapan yang tajam. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Kenapa sapu tangan itu ada di sini? Apa tujuannya? Pria itu tersenyum sinis. Tujuan? Tujuan adalah pilihan yang kalian buat. Kalian yang memilih untuk terjebak dalam dunia ini. Setiap orang yang mencari kekayaan dan keberuntungan tanpa memahami konsekuensinya akan menemukan jalan yang sama. Dunia ini bukan milik kalian. Kalian hanya meminjam waktu yang sudah lama habis. Kata-kata pria tua itu membuat Roni merasa semakin bingung. Mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka sudah berada dalam takdir yang terjalin sejak mereka pertama kali menemukan sapu tangan itu. Mereka yang memilih jalan ini, dan sekarang, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Fatma mendekatkan tangan ke dadanya, merasakan detak jantung yang semakin tidak teratur. Aku sudah tidak tahan. Aku merasa seperti aku sedang kehilangan diriku sendiri. Kita harus berhenti, Ron. Aku tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Roni menatap Fatma, merasa hancur mendengar kata-katanya. Tapi dia tahu bahwa Fatma benar. Mereka sudah terlalu jauh. Semua yang mereka dapatkan hanyalah kedustaan. Semua yang mereka impikan adalah hasil dari kutukan yang mereka pilih tanpa sadar. Mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Tetapi apakah mereka siap untuk berhenti, untuk menerima kenyataan pahit? Kalau kita berhenti, kita mati juga, kata Sinta, matanya berkaca-kaca. Tapi kita sudah tidak punya pilihan. Kita sudah terjebak. Jika kita terus seperti ini, kita akan kehilangan tubuh kita, dan pada akhirnya jiwa kita. Keempatnya saling berpandang, kebingungan di wajah mereka semakin terlihat jelas. Mereka merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran tak berujung yang tidak bisa mereka pecahkan. Keberuntungan yang datang begitu cepat, tapi pada akhirnya, itu adalah kutukan yang semakin menghancurkan mereka. Roni berdiri perlahan, matanya tertuju pada sapu tangan yang tergeletak di lantai. Sapu tangan itu seakan memanggil mereka untuk terus menggunakannya. Dia bisa merasakan panasnya, seolah sapu tangan itu punya kekuatan yang tak tampak.
Namun di saat yang sama, ia tahu bahwa setiap kali mereka menggunakannya, mereka semakin kehilangan bagian dari diri mereka. Apapun yang kita pilih, kita harus siap menerima konsekuensinya, kata Roni dengan suara yang tegas. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Fatma menatapnya dengan pandangan yang penuh harap. Kamu yakin, Ron? Kalau kita berhenti sekarang, kita akan kehilangan semuanya. Roni menghela napas dalam-dalam, merasakan beratnya keputusan yang harus mereka buat. Tidak ada yang bisa kita ubah sekarang. Tapi kita bisa memilih untuk mengakhiri ini sebelum semuanya terlambat. Dengan perlahan, dia berjalan ke arah sapu tangan itu. Semua yang mereka lakukan selama ini, semua yang mereka nikmati, kini terasa seperti bayangan. Dan sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan yang sudah lama mengintai mereka. Sinta berdiri, memandang Roni dengan tatapan yang penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang akan terjadi sekarang, Ron? Roni menatap sapu tangan itu sekali lagi. Kita harus berhenti. Kita harus mengakhirinya. Dengan langkah yang tegas, dia mengangkat sapu tangan itu dan melemparkannya keluar jendela. Mereka semua menunggu, menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa mereka prediksi. Tapi tidak ada yang terjadi. Namun, seiring dengan lemparan sapu tangan itu, mereka merasa ada sesuatu yang berat telah terangkat dari tubuh mereka. Keringat yang sebelumnya bercucuran kini mulai mereda, dan tubuh mereka terasa lebih ringan. Mereka menatap satu sama lain, bingung, tetapi juga lega. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang lebih buruk mungkin sedang menunggu mereka. Keputusan yang mereka buat bisa jadi bukanlah akhir dari perjalanan ini. Mereka berdiri dalam diam, menatap jendela tempat sapu tangan itu jatuh. Ada kelegaan yang mengalir di tubuh mereka. Setiap detak jantung yang sebelumnya terasa berat, kini perlahan kembali normal. Seperti sebuah keajaiban, mereka merasa beban yang menghimpit tubuh mereka akhirnya terangkat. Mereka pikir, dengan membuang sapu tangan itu, mereka telah mengakhiri semuanya, kutukan, penderitaan, dan pilihan yang mengerikan itu. Namun, ketenangan yang mereka rasakan hanya sesaat. Keheningan yang melingkupi mereka tiba-tiba pecah, dipenuhi dengan suara berderak yang berasal dari luar. Mereka menoleh keluar jendela, dan di sana, terlihat sebuah pemandangan yang membuat darah mereka berdegup kencang. Sapu tangan hitam yang mereka buang tadi, kini kembali muncul, melayang perlahan di udara menuju mereka. Seolah memiliki nyawa sendiri, sapu tangan itu bergerak dengan sendirinya, mengikuti garis gravitasi yang tidak wajar. Roni tercekat. Tubuhnya terasa kaku, dan segala ketakutan yang sempat hilang kembali menghantui mereka. Apa yang terjadi? Fatma bertanya, suaranya bergetar, takut. Itu tidak mungkin. Sinta menutup mulutnya dengan telapak tangan, mencoba untuk tidak berteriak. Kita sudah melemparkannya. Kenapa bisa kembali? Agus, yang dari tadi diam, mulai mundur perlahan, wajahnya pucat. Ini bukan hal biasa, kan? Ini lebih dari sekadar kutukan. Ada yang lebih besar di balik ini. Sapu tangan itu, perlahan-lahan, menyentuh lantai dan tergeletak begitu saja. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tapi saat mereka berbalik untuk melanjutkan pembicaraan, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Dinding di sekeliling mereka seolah bergerak, mengerut seperti kulit yang mengeras. Suhu ruangan yang semula sejuk mendadak terasa sangat panas, membuat mereka merasa sesak. Bahkan udara di dalam penginapan ini terasa semakin berat, hampir tak bisa dihirup. Dan itu tidak hanya terjadi pada mereka berempat, di luar sana, di sekitar penginapan, mereka bisa merasakan gelombang energi yang mengerikan. Pria tua itu muncul lagi di depan mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang keriput tampak semakin jelas, dan matanya yang semula cekung kini penuh dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Senyumannya yang licik semakin memperjelas bahwa mereka sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri?
Suaranya terdengar seperti desisan ular, penuh dengan kepuasan. Keputusan kalian untuk membuangnya, itu hanya ilusi. Sapu tangan itu adalah bagian dari kesepakatan yang telah kalian buat. Menganggap bahwa kalian bisa mengakhirinya hanya dengan melemparnya adalah kebodohan. Roni menatap pria itu, merasakan sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam daripada yang dia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami tidak bisa mengakhiri ini. Kami sudah melakukan yang terbaik. Pria tua itu hanya tersenyum. Kalian tidak mengerti. Harta yang kalian dapatkan, semua keberuntungan itu, bukan hanya sekadar pemberian. Itu adalah imbalan dari jiwa-jiwa yang telah hilang. Dan kalian hanya bagian dari permainan besar yang tidak kalian pahami. Sinta terhuyung mundur, hampir terjatuh. Tunggu, apa yang kamu maksud? Jiwa-jiwa yang hilang? Jadi ini semua tidak bisa diubah? Tidak bisa, jawab pria itu, suaranya semakin berat, karena setiap orang yang menginginkan keberuntungan tanpa memahami konsekuensinya akan selalu terjebak. Sapu tangan itu bukan milik kalian. Kalian hanya meminjam keberuntungan itu. Dan saat waktu kalian habis, sapu tangan itu akan mengambilnya kembali. Fatma menggigil, matanya terbelalak ketakutan. Lalu, apa yang akan terjadi pada kami? Pria tua itu menggelengkan kepala, seolah menertawakan kebingungannya. Tidak ada yang bisa kalian lakukan sekarang. Kalian sudah melewati titik tanpa kembali. Sekarang, kalian hanya tinggal menunggu. Keempatnya terdiam, mulai merasakan kebenaran yang semakin menyesakkan. Mereka tidak bisa menghindar. Mereka sudah terikat dengan kutukan yang lebih besar dari sekadar sapu tangan. Dan meski mereka sudah mencoba berhenti, meski mereka telah melemparkan benda itu, ternyata kutukan itu sudah melampaui batas yang mereka pahami. Namun, saat itu, hal yang tak terduga terjadi. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, sebuah suara berderak terdengar lagi. Semua menoleh, dan mereka melihat sapu tangan itu kembali terangkat ke udara. Seperti sebelumnya, sapu tangan itu bergerak dengan sendirinya, seolah ada kekuatan yang mengendalikannya. Namun kali ini, sapu tangan itu berputar-putar di udara, seakan mencari sesuatu. Ini tidak mungkin, Sinta berbisik, suara nyaris tak terdengar. Lalu, seketika, sapu tangan itu berhenti di tengah udara, melayang diam. Dan tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam ruangan itu, suara yang datang dari mana saja, menggetarkan hati mereka. Keberuntungan kalian telah habis. Saatnya menebusnya. Mereka menoleh ke arah pria tua itu, yang kini berubah menjadi bayangan hitam. Matanya kosong, tanpa jiwa. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia, lebih seperti entitas yang terperangkap dalam bentuk tubuh. Dan saat itulah mereka menyadari satu hal yang sangat mengerikan, pria itu bukanlah siapa-siapa. Dia adalah bagian dari kutukan itu. Dia adalah penjaga antara dunia yang mereka kenal dan dunia yang tak terjangkau oleh manusia. Mereka mencoba bergerak, berlari, atau bahkan berteriak, tapi tubuh mereka terasa seperti terikat, tidak bisa bergerak. Ketakutan yang mereka rasakan semakin kuat, menahan mereka dalam kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak bisa melawan, tidak bisa lari. Lalu, dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka terasa ringan. Semua terasa gelap, dan dunia yang mereka kenal perlahan menghilang. Mereka seperti tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa bisa merasakan apapun. Di luar sana, di penginapan itu, sapu tangan hitam yang mereka buang perlahan kembali ke tempat semula, menunggu untuk dipilih lagi oleh orang lain yang ingin memperoleh keberuntungan. Begitulah kutukan itu berlangsung, tanpa akhir, tanpa solusi, dan terus berulang. Dan di dalam kegelapan itu, mereka tahu, keputusan mereka untuk mencari keberuntungan telah mengantarkan mereka pada akhir yang lebih gelap. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini. Cerita mereka berakhir, namun sapu tangan itu tetap menunggu. Tamat.